Nah dulu di rumah-rumah, setiap rumah itu di kampung, di Aceh ini, itu mereka pelihara bebek. Sekarang ini kebiasaan itu udah memudar. Nah saya kepingin statusnya berbeda, harus sama. Aku harus sama-sama pemilik. Ya. Aku harus keluar dong. Satu truk bawa, satu truk habis. Itulah kehendak Allah untuk membayar kekurangan-kekurangan kemarin. Ya. Alhamdulillah 1 tahun selesai. Selesai. Ya. Minus 200 itu 1 tahun selesai. Alhamdulillah. Nggak ada masuk dalam logika kita bisnis dalam tempo setahun ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iskandar Syahmajid, ya, dari UKM Center FEB Unsyah. Kita bertemu Sobat UKM, ya, hari ini, ya, kita akan berbincang-bincang santai dengan Sobat UKM yang kita hadirkan pada hari ini, ya. Telur bebek, ya, sudah sangat dikenal di mana-mana karena sudah menjadi konsumsi yang semua orang bisa mengkonsumsinya. Bahkan banyak sekali manfaatnya, ya, bagi kulit, bagi jantung dan lain-lain, dan sumber protein yang paling baik, ya, bagi masyarakat umum. Hari ini bersama kita hadir, ya, sosok yang bergelut di urusan politik, ya, kalau bahasa Acehnya politik, ya. Hari ini Pak Ginting, ya, atau dikenal dengan nama Ayah Cik, ya. Mungkin kita ngobrol santai ini. Ayah Cik atau Pak Ginting saya panggil? Sebaiknya panggil aku Yacik. Ayah Cik, ya. Jadi Ayah Cik ini, ya. Gimana nih ceritanya tentang telur bebek di Aceh? Apakah mencukupi, ya, atau bebek Aceh tidak bertelur lagi? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita udah diundang sama masternya UMKM. Kalau kami manggilnya Profesor UMKM. Jadi lengket kali itu nama Iskandar Majid itu lengket dengan UMKM. Jadi alhamdulillah saya dapat kesempatan untuk hadir di sini. Baik, cerita tentang telur bebek, ya. Ini telur bebek ini beda juga dengan telur ayam. Kalau telur ayam itu sudah membudaya di mana-mana dan justru produknya itu berlimpah. Sehingga beberapa saat yang lalu itu ada demo tentang harga telur ayam. Nah, ini kita sekarang fokus di telur bebek. Nah, di telur bebek ini khususnya di Aceh, ya, khususnya di Aceh itu populasinya masih kurang. Nggak tahu, ya, apa penyebabnya. Padahal potensi untuk beternak bebek ini cukup baik, ya. Bebeknya kurang atau telurnya kurang? Ya, bebek petelur. Ada dua bebek, ya. Bebek petelur dan bebek pedaging. Nah, jadi di sini aku pikir lebih banyak orang beternak beternak bebek pedaging karena terbanyak di Aceh itu Bu Siti namanya. Bu Siti, ya, Bu Siti ini pakai bebek potong. Nah, salah satu juga budaya di Aceh ini adalah mengkonsumsi telur asin. Nah, dulu di rumah-rumah, setiap rumah itu di kampung, di Aceh ini, itu mereka pelihara bebek. Setiap rumah itu, nyak-nyak itu di rumah dulu ada. Dulu. 5 ekor, 10 ekor, jadi itu diasinkan, di tungkunya, kan, dimasak. Nah, sekarang ini kebiasaan itu udah memudar. Mungkin karena bau, ya. Nah, itu entah apa penyebabnya. Jadi ada peternak-peternak muda, ya, peternak-peternak muda, ya. Saya pernah jalan dulu ke Langsa, ke Aceh Tamiang. Ada peternak sana, tapi nggak lama bertahan. Nggak lama bertahan, kenapa? Karena dihantam dengan pasar luar. Ya.
Nah, harga itu pada saat hari-hari tertentu mungkin harganya cukup baik, ada profitnya. Tapi pada hari-hari tertentu juga itu harga turun, fluktuasinya cukup bervariasi sehingga tidak bisa membuat bertahan peternak-peternak bebek ini. Tapi kenapa di luar bertahan? Padahal kan makannya sama. Makan sama, betul. Enggak, di sana makan keju, di sini makan singkong. Betul. Jadi di sini kita seluruhnya produk daripada bebek ini diambil dari luar. Contoh DOD itu day old duck. Nah, bebek umur 1 hari. Ambil dari luar Aceh. Dari luar. Nah, kemudian apa? Sarananya. Contoh misalnya tempat pakannya, tempat minum, nipelnya itu tempat minumnya itu. Itu seluruhnya ambil dari luar Aceh. Kemudian pakannya, kemudian obat-obatannya semua. Nah, begitu kita bertelur, bebek kita bertelur, telurnya pun dari sana. Bagaimana bisa bersaing? Telur dari luar Aceh. Telur dari luar Aceh. Menarik. Nah, ini kan cukup sehingga ini pemerintah perlu memproteksi ini. Bagaimana cara memproteksi? Nah, kerjasama dengan para pengrajin telur asin, sehingga bisa buat harga yang balance. Artinya harga yang balance. Harga paling rendah itu 1.400. Harga paling tinggi itu 2.100. Untuk break even point-nya untuk memproduksi 1 butir telur itu biayanya 1.400. Nah, kalau kita ambil harga tengahnya 1.400 sampai 2.100 itu balance-nya 1.700. Nah, dengan 1.700 mereka udah ada profit 300. Nah, ini sebenarnya perlu dibuat kerjasama dengan pemerintah atau dengan beberapa teman-teman gitu. Jadi menurut Aceh ini, apakah di Aceh tidak mampu memproduksi sendiri, beternak bebek? Apakah bebek ini tidak menjanjikan untuk kehidupan si peternak, sehingga kita tidak cukup untuk memasok pasar lokal? Sebenarnya bisa. Jadi perlu kreativitas sebenarnya. Apapun ceritanya perlu kreativitas. Sumber pakan kita sini cukup tersedia. Jagung kita ada, dedak kita ada, sumber protein dari ikan, laut kita luas yang penuh dengan protein. Belang kita luas yang penuh dengan karbohidrat. Apa yang kurang? Nah, sekarang para peternak itu boleh ini mengambil byproduct dari padi, dedak misalnya, byproduct dari laut misalnya, itu ada ikan-ikan yang nggak terpakai, itu bisa dibuat jadi sumber protein, tepung, telur asin. Nah, kita bisa membuat pakan ternak sendiri. Nah, itu boleh kerjasama dengan kampus fakultas peternakan, itu bisa membantu kita bagaimana cara membuat pakan ternak itik. Ya, oke. Nah, setelah usia produktif, nah, bebeknya dibawa kemana? Nah, itu tadi. Kita ini memang serba beruntung ini, kita tinggal di Aceh ini. Bebek ini kita rata-rata ini dari Aceh Timur sampai Aceh Barat ke selatan sana, Bu Sitik itu terkenal. Pemasuknya dari Medan juga. Tak cukup? Tak cukup. Masya Allah. Nah, ini telur-telur bebek yang sudah diakhir, enggak produktif lagi, ini bisa dibuat menjadi Bu Siti, ya. Nah, itu. Sobat UKM, bisa kita bayangkan Aceh cukup kaya, sumber-sumbernya banyak sekali, apakah tidak bermanfaat bagi proses produksi ini, atau ada apa di sebaliknya? Perlu sobat UKM dan stakeholder lain yang memikirkan, baik dari perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, supaya kita menjadi sosok yang mandiri, tidak tergantung pada yang lain.
Tapi satu hal lagi saya ingin tanya, kenapa bau itik masin itu harus bau itik? Kenapa enggak telur ayam? Nah begini, dulu ya kira-kira 20 tahun yang lalu di Aceh ya, itu telur asin dibuat dari telur ayam. Telur ayam. Ya. Nah, itu pemasoknya dulu Pak Rahman almarhum udah meninggal. Itu dia jual itu karena nggak ada telur bebeknya. Telur bebek ya. Proses pembuatannya sama aja sebenarnya. Mungkin lebih cepat karena kerabang itu lebih tipis dibanding bebek. Nah, ini kapan beralihnya dia ke telur bebek, telur ayamnya ke telur bebek karena memang ya lebih nikmat rasanya telur bebek diasinkan ketimbang telur ayam yang diasinkan. Gitu, Pak. Ya, sobat UKM, kembali lagi. Dua-dua hal sama sebenarnya. Ya, artinya kalaupun telur ayam diasinkan, juga telur ayam tidak di Aceh. Ya. Juga didatangkan dari luar. Ya, jadi sama-sama permasalahannya. Kalau memang telur ayam banyak dihasilkan di Aceh, tentu sebenarnya kita bisa alihkan. Ya. Walaupun dari sisi rasa agak sama, jauh lebih enak telur bebek. Benar. Jadi Aceh sebenarnya ngambil bebek dari mana? Telurnya. Nah, begini, kita ada beberapa peternak lokal di sini yang kita ambil telurnya, tapi itu tadi dengan kesepakatan harga. Kalau tidak sepakat dengan harga sama-sama untung, ini besar kemungkinan peternak ini akan tutup karena harga fluktuasi tinggi, fluktuasi cukup bervariasi. Sehingga kita harus tentukan harga. Nah, saya ada kerjasama kemarin dengan peternak bebek di Gendring. Ya. Nah itu kita ngambil telurnya dengan harga 1.700. Nah dia fokus untuk memproduksi dan tidak memikirkan bagaimana memasarkannya dan cukup dia pasarkan ke AYAC. Begitu. Ya. Berapa persen yang sebenarnya masih AYAC masukkan dari luar? Kalau persentasinya cukup memikat, signifikan. Jadi dari sini hanya paling 10-15% aja produk lokal yang kita pakai. Sebenarnya sangat miris. Saya kepingin sebenarnya itu produk-produk lokal ini, ya saya kepingin sekali itu telur bebek yang saya gunakan ini seluruhnya kalau bisa dari produk lokal, produk dari Aceh sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya itu ya kita kerjasamalah atau kita cari kawan-kawan pengusaha-pengusaha muda yang mau beternak bebek. Ya, sebuah tantangan yang menarik. Ya, peluang cukup besar. Ya, tinggal sobat UKM bagaimana mensikapi bahwa masih banyak peluang usaha di Aceh, terutama di sisi peternakan masih untung, insya Allah. Dan belum lagi dari sisi turunannya, bau itik masin, ya, apa yang sudah dilakukan oleh Yacik selama ini. Ya, menarik untuk kita lanjutkan pembahasan kita ini yang lebih kita ungkit, ya, rahasia Yacik ini. Kenapa mulai dari bau itik? Begini, saya tamatan dari Fakultas FKHP. Mungkin kalian nggak tahu itu apa FKHP. Ya. Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Oh, itu udah zaman sekali itu. 83. Ya. Nah ini peternakannya masuk ke pertanian. Nah, FK-nya berdiri sendiri. Nah, dari situ karena latar belakang saya di bidang peternakan, saya bekerja di satu perusahaan di Medan, ada perusahaan domestik dan ada perusahaan PMA, perusahaan penanam modal asing, itu dari Prancis. Ya. Dari Prancis ya? Prancis. Berarti bisa bahasa Prancis? Harus bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Dalam acara-acara tertentu wajib berbahasa Inggris. Ya. Nah, ini saya bekerja di situ ya dari yang jabatan paling rendah sampai jabatan yang middle lah, manajer produksi. Ya. Nah ini saya di sini bukan pemilik, saya ini
pekerja yang kelasnya beda, pemilik dan bukan pemilik. Nggak mungkin saya itu di atas pemilik. Nah, saya kepingin statusnya berbeda, harus sama. Aku harus sama-sama pemilik. Ya. Aku harus keluar dong, keluar dari perusahaan tersebut dan ingin menjadi pemilik juga. Ya. Nah, apa judulnya? Itu judulnya telur. Jadi langsung terpikir telur. Telur. Karena ini customer kita banyak peternak telur. Ya. Nah, pada saat bekerja, nah ini linknya. Jadi di pekerjaan ini kita udah dapat satu disiplin. Nah, ini kita dibiasakan untuk disiplin waktu, itu satu. Kemudian masalah manajemen keuangan, kemudian relationship kita sudah lengket. Nah, di situ mereka percaya dengan kita. Nah, ambil aja dulu. Nah, masalah pembayaran nanti. Nah, ini satu kepercayaan, trust itu perlu kita jaga. Nah, itulah menyebabkan itu saya beralih dari bukan pemilik menjadi pemilik. Judulnya adalah telur. Nah, dulu telur semua saya jual. Telur ayam, telur bebek, telur puyuh. Telur buaya? Telur buaya yang ada. Karena ada penangkaran buaya di sana. Buaya di air boleh. Jangan sampai mendarat, bahaya. Ya, bahaya. Nah, begitu, Pak. Ya, sobat UKM, menarik ya. Jadi wirausaha muda tidak mesti langsung terjun ke wirausaha. Mulai dari bekerja dulu, belajar banyak hal di dunia kerja, ya termasuk masalah disiplin, termasuk jaringan dan lain-lain, sehingga menjadi bekal ketika kita mau berwirausaha. Ya, jadi tidak mulai dari nol, ya, tetap mulai ada dasarnya dari perguruan tinggi, belajar dari bekerja atau kita istilah sekarang adalah magang, ya. Jadi mereka berintensif belajar banyak hal dan keluar menjadi seorang pengusaha yang sudah punya bekal. Jadi tidak mulai dari nol. Contohnya Ayace ini, ya. Nah, boleh nggak cerita keluh kesah selama perjalanan urusan perteluran? Nah, begini, begitu saya resign dari suatu perusahaan, padahal itu perusahaan cukup bonafit, fasilitas cukup lengkap. Berani ya? Oh, lengkap fasilitas. Setiap akhir tahun dikasih list, Anda mau jalan-jalan kemana? Nah, ini Ya. bisa keluar, bisa ke dalam. Cukup baik, fasilitas cukup baik. Ya. Nah, tapi status saya tetap bukan pemilik. Nah, begitu ada suatu pertemuan, pemilik tetap duduk di depan, bukan pemilik di belakang. Begitu saya merubah status saya jadi pemilik, sama-sama dong duduk di depan. Yeah. Ya kan? Nah, itu. Nah, jadi bukan harus kita begitu tamat sarjana S1 atau S2 atau apa, boleh aja bekerja di suatu perusahaan untuk menempa diri kita, tapi jangan kita betah untuk tinggal di situ menjadi bukan pemilik. Ya, jadi menarik ya. Saya teringat dengan Bob Sarino, almarhum Bob Sarino, sobat UKM. Ya, case-nya sama. Beliau keluar dari zona nyaman di Amerika. Ya, kemudian kembali ke Indonesia dan urusan telur juga. Ya, dengan segmen yang sangat khusus. Ya, para ekspatriat dengan harga, kualitas dan harga yang bagus, sehingga beliau bisa maju membangun kerajaannya, ya, Kemsik, ya, dan hari ini diikuti oleh Ayace, ya, dan kita semua juga bisa ikut sobat UKM, ya. Mulainya di mana? Jadi di Medan. Setelah resign, ya, jadi pemilik, saya masuk ke tiga mata barang ini, sama-sama judulnya telur. Ya. Ini karena saya udah punya jaringan sampai Pekanbaru, sampai ke Padang, Jambi. Ini kita masuk ke sana. Ya. Semua. Jadi pagi-pagi kita udah atur itu. Ini truk ini berangkat ke Padang, ini berangkat ke Jambi, ini berangkat. Pada saat sistem sudah berjalan, ini membuat sistem ini susah. Tapi begitu sistem ini memulai sesuatu, sistem memang susah. Tapi setelah sistem itu berjalan, kita ini jalan-jalan. Iya, ya. Nah, kita jalan-jalan. Betul sekali. Pada saat jalan-jalan ini kesandung. Nah, ini jangan keenakan jalan-jalan. Di atas itu anginnya kencang. Ya, ya. Kencang sekali. Jadi ya harus berpegang teguh sehingga tidak jatuh. Nah, di sini
pada saat saya merasa nggak ada lagi kegiatan, saya ekspansi ke sawit. Itu di Jambi. Sempat berpindah juga? Nggak berpindah, ini tetap. Telur tetap jalan ini. Kan saya ini kan nggak ada kegiatan ini. Usaha baru karena sudah jalan-jalan ya? Untuk ekspansi ini tetap Jambi. Nah Jambi ini saya berpikir itu pada usia 35 tahun. Saya berpikir usia 40 tahun saya jadi toke telur dan toke sawit. Ternyata Allah berkata beda. Tahu di telur aja, jangan main-main sawit, gitu kan. Nah, itu bukan lagi sampai ke nol, tapi sampai ke minus. Ya, karena kalau kita mau ekspansi, ini mungkin teorinya, saya nggak tahu apa benar teori itu apa enggak, tidak boleh melebihi daripada invest kita yang usaha awal. Nah, setidaknya maksimal 50%. Nah, ini saya investasi di sawit ini malah melebihi dari investasi yang ada di telur, sehingga nggak ada yang menghandle lagi, jatuh berkeping-keping, tapi ya tetap semangat. Itu kita setelah gagal total ya, itu kita hijrah dari Medan ke Banda Aceh. Begitu Pak Is. Iya. Ya, ada dua pelajaran sobat UKM yang bisa kita ambil di sini. Ketika kita sudah masuk dunia nyaman ya, maka ada keinginan untuk merambah ya, atau berekspansi ke yang lain. Ada dua teknik berekspansi. Ada yang berekspansi secara nyaman, itu adalah turunan dari bisnis yang sebelumnya. Jadi saling menguatkan. Tapi ada yang lebih berani adalah masuk ke dunia yang baru, ya. Dan hati-hati ketika kamu tidak punya ilmu, ya, untuk masuk dari dunia baru, tentu akan lebih banyak halangan dan badai akan lebih keras, ya. Maka lebih selamat adalah mengembangkan bisnis yang sudah ada, tapi dengan produk turunan. Kita akan lihat lebih banyak lagi, tapi supaya nyaman kita minum dulu ya sejenak ya, dari NA Coffee ya. NA Coffee ya, baik ya, kita akan lanjutkan cerita ya, tidak akan kalah menarik ya, karena luar biasa, karena pengalamannya bukan baru, bukan 1 tahun 2 tahun ya, kisahnya sudah panjang Pak ya. Iya. Apa istilahnya? Separuh dari usiaku. Separuh usia Pak Ayace ini ya, dari nyawaku adalah tentang Boiti ya, seperti lagunya Separuh Jiwaku ya. Jiwaku. Baik ya. Jadi apa produknya? Boleh nggak dikenalin dulu produknya? Ya, Cik. Nah, begini ya. Setelah kita hijrah dari Aceh, dari Medan ke Aceh. Nah ini bukan artinya nggak ada tantangan, justru banyak tantangan. Lebih banyak tantangan. Banyak tantangan karena kalau di SPBU itu dia bilang, Pak ini dari nol ya. Kita nggak dari nol. Minus. Nah, tapi memang rezeki itu Allah atur semua. Ya, apapun insya Allah. Ya. Ada sama Allah. Allah itu maha kaya dan dia nggak akan berkurang sebanyak apapun kita minta. Yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah, kita minta pasti dikasih Allah. Insya Allah dikasih Allah. Insya Allah. Di sini ada kawan satu kuliah saya namanya Ayace. Nama kawannya? Nama kawan ini namanya M. Jamal. Muhammad Jamal. Panggilannya Ayace. Panggilan Ayace. Ya. Apa yang bisa gue bantu? Nah ini kawan namanya. Ya. Ya, aku bisa dapat penghasilan 100.000 aja satu hari di perusahaan kamu, aku bekerja, udah cukup. Saya bilang, tuh jangan, kamu pengusaha harus tetap jadi pengusaha. Tetap pengusaha. Nah, begitu, ya. motivasi dia. Kemudian saya dikasihlah 1 ruko sama dia. Ini ruko kamu pakai, bikin namanya Ayace. Wah, itu dasar Ayace ya. Bikin namanya Ayace. Ini segopok uang. Dikasih segopok uang, isi barang.
Nah itu teman, memang betul teman. Teman, ya. Teman, nggak ada hubungan apa namanya persaudaraan Islam. Memang Islam itu bersaudara. Betul. Jadi bersaudara jangan ada hanya sekedar bersaudara, tapi begitu ada sesuatu kita nggak apa. Nah ini persaudaraan yang betul-betul persaudaraan Islam. Nah dibantu dalam membuka usaha. Nah saya kembali ke telur tadi, Ya. tapi tidak fokus ke telur bebek, yang lain-lain tidak, khusus ke telur bebek. Nah ini saya coba untuk membuat telur asin. Kenapa judulnya telur asin? Karena ini salah satu budaya di Aceh ini, budaya pemulia jame istilahnya. Menyohana boiti masin, hana jade, hana lengkap, hana pah, belum pah, ya kan? Kalau boiti kena beli Jadi kan boiti ini nggak boleh dimakan, nggak boleh makan satu. Di Aceh nggak boleh makan satu, harus pelah dua. Ya. Nah, gitu kan. Nah ini salah satu peluang, saya pikir, salah satu peluang untuk mengembangkan telur asin. Ya. Nah, telur asin ini pertama saya sosialisasikan itu dengan saya bungkus pakai plastik. Pakai plastik. Ini ada penolakan. Pakainya boitinya masuk ija ya, bukan? Masuk ija. Maksudnya ditaruh dibungkus kayak gitu, masuk ija ya. Ija keruk. Terus ya udahlah, saya pun ya kritik itu oke, nggak apa-apa. Yang penting kritik positif, yang negatif itu nggak usah kita abaikan aja, kita jalan terus. 3 bulan sosialisasi itu berapapun ada habis. Saya bawa 1 truk habis. Saya tambah itemnya telur puyuh. Saya tambah item telur puyuh. Telur puyuh dulu belum ada. 12 tahun yang lalu telur puyuh di sini nggak ada pakai limping. Ini telur puyuh asin bukan? Nggak. Oh, nggak asin, biasa. Nggak asin. Nah ini nggak ada pakai limping. Semua tuh pakai kotak. Kotak-kotak. Nah, yang pun itu Aceh buat. 1 truk bawa 1 truk habis. Itulah kehendak Allah untuk membayar kekurangan kemarin. Alhamdulillah 1 tahun selesai. Minus 200 itu 1 tahun selesai. Nggak ada masuk dalam logika kita bisnis. Dalam tempo setahun ini selesai. Kalau nggak campur tangan Allah. Betul. Sangat ini betul. campur tangan Allah. Jangan kalian anggap bahwa kalian bekerja keras. Itu karena kerja kalian. Aku udah bangun pagi sampai subuh, aku bekerja terus. Itu menyebabkan aku hebat itu. Jangan cerita. Itu ada campur tangan Allah. Betul. Gampang itu nonsen. Saya pikir itu Pak Is. Ya, sobat UKM ya. Memang kita duduk dengan Yahci isi semua. Ya. Karena memang ceritanya apa yang dialami ya. Dan yang menarik sekali di akhir ya. Tetap apapun yang kita lakukan bukan karena kita hebat, tapi karena ada Allah bersama kita. Ya. Apapun insya Allah akan selesai. Jangan mengeluh. Ya, ketika kita berada di bawah zat yang maha kaya. Tidak ada kata saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Minta saja. Ya, buktinya sudah ada. Pelajaran berikutnya adalah kekuatan silaturahim seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, memperbanyak rezeki dan memperbanyak umur. Ini juga sudah dibuktikan oleh Yacik. Pertemanan, persahabatan, persaudaraan. Ya, sehingga mampu membangun jaringan. Ketika kita mengalami kesusahan, Allah mengirimkan dia untuk kita. Ya, tetap juga ada peran Allah. Dan yang ketiga, berinovasi. Ya. Artinya ketika telur asin dibungkus, disalup, ya, orang bertanya apa ini? Sesuatu yang baru memang orang akan bertanya. Tapi keyakinan, kreativitas itu akan membuahkan hasil. Dan hasilnya ada di sini sekarang, kita bisa lihat. Nah, ini Bapak jelaskan, ini bungkusnya lebih bagus lagi. Iya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Jadi begini, kita kan udah masuk ke telur asin yang dibungkus pakai abu, kemudian dibungkus lagi pakai plastik. Kenapa kita bungkus pakai plastik? Satu,
supaya hygiene. Kedua, itu supaya ini biasa yang belanja ini kan pada umumnya wanita. Ya. Mak-mak ya. Mak-mak itu riskan tuh tangannya untuk kotor. Ya. Dengan itu tangannya tetap bersih. Bersih. Dan bisa dibawa dengan aman. Dan kalau pecah pun nggak mengganggu yang lain. Ya. Itu kelebihannya kita pakai plastik. Nah, ini pasar kita sudah masuk di pasar induk. Dari pasar induk itu berbagi ke seluruh kabupaten kota. Ada yang dari pasar induk itu ke Sabang, ada yang pasar induk itu ke Calang, ada yang ke Sinabang. Tentunya ada bang-bangnya lah kan. Ya, dari sering. Nah ini sudah oke lah, pasarnya udah oke. Nah kita berpikir apa sih turunannya dari dia, begitu kan? Jadi yang harus sistem ini udah berjalan, kita kembali lagi itu pelajaran kemarin itu sehingga kita nggak lari dari produk apa. Ya. Jadi ini banyak yang bisa kita buat turunannya. Nah kemarin itu ada orang Kenduri minta telur asin yang udah direbus. Nah ini satu peluang juga ini pikir kan. Nah itu makanya kita buatlah telur asin rebus. Nah ini telur asin yang udah direbus. Kita kemas ada macam-macam kemasan, ada kemasan 4 butir, ada kemasan 6 butir, ada yang 10 butir. Nah, ada yang kemasannya 60 butir. Dia bentuknya sudah pakai kayak jinjingan itu, kayak apa? Udah cantik lah, bisa dibawa jadi oleh-oleh. Nah, ini kemasan 6 butir. Wah, ini sepertinya perlu kita coba ini ya. Nah, ini. Jadi menggoda nih. Bima Boh Itik Masin Aceh dan punya legalitasnya udah sertifikat, kemudian ada juga izin edar Depkes, kemudian ini sudah sebenarnya belum saya tempel di sini ada NKP. Kalau NKP itu nomor kontrol veteriner yang dikeluarkan oleh dokter hewan, dan ini udah NKP ini udah sifatnya internasional. Kalaupun ada peluang-peluang untuk kita mau kirim keluar negara, ini dengan NKP itu sudah bisa. Nah ini boleh dicoba kalau memang mau dicoba ini. Dicoba, ini kenapa muncul merek Bima nih? Memang terjemahannya jelas, tapi kenapa bisa nama Bima? Apakah sebelumnya juga sudah Bima atau memang mulai terus dari Bima? Jadi awalnya ini kan toko kita namanya Ayah C. Ya. Ayah C, kita teringat jasa Ayah C yang awal membantu kita. Nah, sehingga ini tidak terlepas dari Ayah C. Nah, kita buat produk baru, yaitu apa sih namanya? Harus ada kita buat nama dong gitu. Nah, di pasar itu terkenal itu dengan nama Yace, telur asin Yace. Ya. Pasar Indo. Sebelumnya nggak tahu orang itu apa Bima. Nah kemudian saya ada produk baru ini, apa sih namanya, harus kita buat namanya gitu. Nah dalam bahasa Acehnya telur asin itu apa gitu ya. Dan ini saya jualan di Aceh. Nah namanya udah lengkap, bukan Ginting tapi Ayah C. Nah, ini Ayah C Ginting gitu ya. Nah, Bima ini bahasa telur asin ini apa sih bahasa Acehnya? Nah, rupanya kalau diterjemahkan Boh Itik Masin Aceh. Oh disingkat Bima. Nah itu spontanitas sehingga muncullah namanya Bima. Nah sehingga Bima ini bukan hanya semua orang kenal Bima, seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia kenal Bima. Tapi versinya beda-beda. Ada Bima pewayangan, ya, ada Bima satu daerah, ada. Nah ini khususan Boh Itik Masin Aceh. Bima Boh Itik Masin Aceh. Ya. Oke. Ini memang menarik coba. Ini gimana cara bukanya ini? Nah, ini karena cita-cita Ayah C ini menjadi cemilan. Ya. Cemilan itu bukan cepuluh atau ceblas, tapi cemilan, ya, cemilan. Jadi bisa dikonsumsi di mana saja. Ya, ini harus tahu cara potongnya. Nah, apa beda Boh Itik Masin Aceh ini dengan Boh Itik Masin lainnya? Nah, ini harus jelaskan nih.
Jadi silakan. Ini perlu pisau. Ada pisau? Jadi semua orang bisa aja membeli telur asin. Seluruh Aceh bisa orang beli telur asin. Ya. Tapi kalau untuk beli Bima hanya ada di Bima. Boh Inti Masin Aceh. Jadi ini Nih, kita mau lihat nih. jangan hanya pandai belah durian. Ya. Ini Pandai juga belah telur. Pandai belah telur. Nah, bismillah. Bagaimanakah isinya? Nah, isinya seperti ini, tapi ini kurang merah dia ya. Coba nanti kita coba belah yang lain lagi, yang mana lebih merah dia. Ya, biasanya Boh Inti Masin Aceh ini bedanya ada lebih merah. Ya. Ini mungkin kurang asin nih. Ini mungkin kurang asin. Sehingga tidak terlalu merah Tidak ya. begitu merah. Ya. Apa-apa, Gurih. enak. Ya. Gurih. Dan enak dinikmati walaupun tanpa ada tambahan lainnya. Ya. Sobat UKM, ya, ini sepertinya kalau sudah makan lupa berhenti ya, karena memang enak ya. Nggak percaya? Nggak keluar merahnya. Cari Bima. Ya, ada dalam bentuk yang masih mentah, ada juga yang sudah dimasak. Jadi kita bisa menikmati langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Maknyus. Ya. Dan ini dalam bentuk sudah direbus. Ya. Ada juga dalam bentuk yang dibakar. 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 Itu kita nggak bawa produknya. Ya. Ada juga produk dibakar. Nah, yang berminat bisa hubungi langsung. Ada nomor teleponnya ya. Ya, dan kemana kita hubungi? Kalau ada yang berminat. Jadi yang berminat untuk untuk memesan ini ada di covernya ini juga ada tertulis 081263132901. Itu di WA atau di Ambil sendiri atau diantar? Jadi bisa diambil sendiri, bisa diantar. Kalau ambil sendiri di mana? Kalau ambil sendiri di Kota Alam, Jalan Tanggul, Banda Aceh. Tinggal hubungi saja, ya. Mari kita nikmati Boh Inti. Ya, bukan hanya sekedar enak dan gurih, tapi juga bermanfaat bagi tubuh kita. Terutama dalam masa seperti ini, ya. Lebih kuat, lebih tahan, ya, kita menghadapi musibah hari ini. Baik, nah, jadi selain Boh Inti Masin direbus, dibakar, ini level berikutnya apa yang sudah Aceh kembangkan? Jadi telur rebus ini ya ada isinya warna putih dan kuning ya. Ada yang lebih bagus lagi sebenarnya warnanya agak merah. Nah, ini kita pisahkan antara putihnya dan kuningnya. Nah, putihnya itu bisa bisa kita buat menjadi tepung putih telur. Kebetulan saya nggak bawa karena tadi agak buru-buru. Kemudian kuningnya juga bisa kita buat jadi bubuk kuning telur asin. Nah, inilah dia bubuk kuning telur asin itu disebut saya bikin namanya sini salted egg yolk powder. Salted egg yolk powder. Bahasa Aceh itu ya? Nah, ini sinonimnya dari bahasa Aceh. Jadi ini isi dari ini 20 gram. Sementara Isinya setara dengan 4 butir telur. 4
butir telur. Jadi kalau kita bawa 4 butir telur dikantongi nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dengan bentuk ini Sudah bisa dikantongi. Sudah dikantongi. Dan ini 4 butir kuning telur ini kali 16 kali 4. 6 kali 4 24. Hah? 40 tambahnya 24 berarti 66 64. 66 ya. 64. 64 gram protein. Kebutuhan anak balita itu satu hari itu kebutuhan proteinnya sekitar 26 gram. 26 gram. Ini satu butir ini isinya proteinnya itu sekitar 16 gram. Ya. Nah ini gitu juga. Ini memang belum kita periksa berapa kandungannya secara logika, secara bukan logika, secara teori. Kita lihat referensi dari indikasi telur ini. Jadi ini proteinnya cukup tinggi. Kemudian ada 2 kemasan ya. Ada 2 kemasan, ada 20 gram dan ada yang 250 gram. 250 gram ini isinya 30 butir telur. Ya. Jadi kita lihat dari saya mengistilahkan G1, G2, G3, G4. G itu adalah generasi. Generasi pertama itu adalah bebek betelur. Itu telur bebek yang belum diasinkan, belum diolah. Nah, itu generasi pertama. Nah, generasi kedua itu telur bebek yang udah diasinkan. Itu generasi keduanya. Nah, generasi ketiganya inilah Bima Bau Inti Masin Aceh. Ini setelah direbus. Nah, dan ada generasi keempatnya itulah telur bebek bebek asin yang dibuat jadi tepung. Namanya salted egg yolk powder. Jadi setiap peningkatan itu ada nilai tambah. Yang G1-nya harganya hanya 1.700 ya. Begitu kita naikkan generasinya dari generasi kedua, dia harganya sekarang itu 2.800. Bayangkan dapat 1.100 perbedaannya. Yeah. Nah, dari G2 kita naikkan ke G3, ini dah harganya 4.000 satu. Sudah naik lagi. Naik dari 1.700 menjadi 4.000. Ya, wow. Itu selisihnya cukup banyak. Nah, Anda jual satu papan ini aja bisa udah mendapat keuntungan sekitar 60 ribuan. Nah, dari sini kita naik lagi generasinya, ini generasi ke-5 dalam bentuk tepung. Ini 30 butir ya, harganya 100.000. Ya. Kan kalau 30 butir bagi 100 itu sekitar 3.500. Nah, ini kemasannya ini hanya putihnya. Ini hanya kuningnya. Belum putih lagi. Belum putihnya. Nah, kalau di total dia mungkin lebih kurang 5.000 satu butir. Naik lagi dia grade-nya. Nah, itu jadi ada peningkatan produk dari G1 dan sampai selanjutnya. Nah, dari situ sebelum itu, Pak. Nah, ini manfaatnya apa nih? Yolk powder. Ini kalau kita baca di belakang ada ya, kira-kira apa? Jadi ini depannya ya, Bima Sate Yolk Powder ya. Ini ada beberapa manfaat yang bisa digunakan penggunaan dari Sate Yolk Powder ini ya. Ini bisa kita buat udang sate egg, kepiting sate egg, kemudian saus sate egg, nasi goreng sate egg, seluruh makanan bisa kita tingkatkan nilai proteinnya dengan menggunakan bubuk kuning telur asin. Nah, kalau ingin mau mencoba nanti kita bawa ke satu tempat yang dia itu makanan dia di restoran itu banyak yang mengandung sate egg. Ya, saya teringat ada satu usaha yang kolaborasi Bapak dengan kepiting
lunak kalau tidak salah. Kepiting lunak. Ya, bumbunya menggunakan campuran dengan sate. Sate. Nah, jadi ini ada kawan kita UMKM juga, nama produknya King Soka. King Soka ini ownernya si Dian. Nah, ini pernah kami buat kerjasama membuat kepiting lunak rasa telur asin. Ya. Jadi kepitingnya itu King Soka ini diambil kemudian buat sausnya, saus dari pada ini. Jadi banyak dari ini banyak bisa buat produk-produk lain kuliner, banyak sekali. Dari ini aja. Jadi bisa membuat lapangan-lapangan kerjaan selanjutnya. Siapa yang misalnya mau ingin membuat produk-produk baru boleh pakai ini karena ini masih jarang. Kalau kita lihat di luar, terutama di Thailand atau di Singapura, ini udah sering dipakai di mana-mana, dipakai dalam hal hubungan dengan kuliner. Ya, sobat UKM, ya. Sampai akhir kita terus belajar banyak hal, ya. Tadi bagaimana peringkat produk, ya, nilai tambahnya meningkat dan itu berdampak pada penghasilan kita yang cukup bertambah secara signifikan. Ya. Jadi jangan takut untuk berinovasi, berkreatif, tentu akan berefek yang sangat signifikan, efek positif tentunya, ya, untuk menambah nilai jual kita dan menambah nilai kemakmuran kita. Ya. Yang kedua adalah zaman sekarang nggak ada cerita, zamannya kolaborasi. Ya. Kita tidak bisa sendiri berjuang, kita tidak bisa sendiri maju, maka kita berkolaborasi. Cari peluang, cari kesempatan, sobat UKM bisa saling berkolaborasi. Ya, Cik sudah memberi contoh, ya. Tinggal bagaimana sobat UKM lainnya untuk bergerak, ya, saling bekerja sama untuk menyikapi kondisi kita. Ingat, ya, kita masih suasana pandemi. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya, dan juga jangan lupa berdoa. Ya, doa sangat penting. Ada Allah bersama kita. Ya. Namun segmen ini belum berakhir, masih ada cerita. Ya, karena sepertinya belum habis ini, kita korek lebih jauh. Ya. Nah, saya melihat belum berhenti sampai di sini. Ini G5 ya? Iya, G5. Nah, masih ada produk lain. Silakan, ya, Cik menjelaskannya. Ya, jadi ini tadi sate yolk powder. Ya, sate yolk powder itu bubuk kuning telur asin, digunakan bisa untuk beberapa jenis kuliner. Nah, ini sebagai contoh saya buat di sini. Ini kolaborasi juga. Ini cassava supaya keren, padahal ubi kan, ubi kayu. Ya. Nah, ini ada kawan kita yang memproduksi keripik ubi, UMKM juga. Nah, ini saya tinggal hanya mencampurkan kedua ini. Nah, harga ini 1 kilo, ya, keripik ubi 1 kilo itu 75.000. Ini isinya 70 gram. Harganya 20.000. 1 kilo 75.000 ini cukup 3 bungkus ini sudah balik harganya. Ya. Sehingga nilai tambah dengan campur ini, ya, itu cukup tinggi. Ya. Melebihi 100% daripada harga orinya sebelum kita campur. Nah, ini juga begitu. Saya kerjasama dengan siapa itu, Pak? Bitata ini dia memproduksi kentang, chip potato. Nah, saya tinggal pesan sama dia, diantar. Saya campur dengan ini. Nah, harga kentang Bitata itu 1 kilo 125.000. Ini 1 gram 75 gram 20.000. Coba dilihat berapa kenaikannya.
Nah ini saya senar kasih contoh-contoh aja. Ya nanti ada yang beli, alhamdulillah gitu ya. Tapi nyatanya orang suka, nanti boleh coba Pak. Jangan nanti. Sekarang, ya? Sekarang kita coba ya. Harus diicip dulu. Baru ada buktinya. Jangan bilang oh enak ya kan. Nyata memusingkan gitu ya. Nah, kita coba dulu ya. Ini yang kentang ya. Kentang goreng sudah dipadukan dengan telur asin. Ini telur merahnya bukan telur putihnya ya. Iya. Bismillah. Kalau nggak di stop nggak berhenti nih, gimana caranya? Bukan hanya enak, tapi ini adalah high protein. High protein. Boleh dilihat bentuknya, ya. Daripada dicampur dengan bumbu-bumbu lainnya yang mungkin kandungan proteinnya tidak ada. Ya. Jadi saya tambahkan sedikit, Bais. Ya. Ini potato yang tinggi karbohidrat. Ini sate egg yolk powder yang tinggi protein. Ada kesetimbangan antara karbohidrat dan protein di sini. Dan manusia butuhkan itu, karbohidrat dan protein. Nah, di sini dengan kalau kita hanya memakan karbohidratnya saja, ya ini kan yang timbul energi, ya. Nah, dengan ada protein itu akan menstimulus brain, otak. Otak itu konsumsinya adalah protein. Ya. Terutama anak-anak, contoh kecil. Anak-anak kita yang balita susah makan. Kadang bisa jadi stunting bukan karena orang tuanya nggak mampu. Orang tuanya mampu tapi anaknya malas makan. Nah, ini dalam satu butir ini ada 2 butir telur. Nah, kita kasih jajanan sama anak-anak, ya. Makan ini satu, lagi dong dia bilang. Dia makan 2 udah cukup protein dia 1 hari untuk kebutuhan otaknya. Nah, ini nggak mengandung micin. Nah, itu saya udah tanya juga sama potatonya sama Sama buratu. Ini tidak mengandung micin. Ya. Nah, hanya mengandung protein yang kita tambahkan dari ini. Ya. Asli telur kuningnya dimasukkan ke sini. Mengandung enaknya ini. Mengandung enaknya. Boleh rasa? Enggak. Best ya. Baik, ini sudah sampai generasi ke-6. G6. Kira-kira mimpi Yace ini masih enggak serahnya ada inovasi lain, ada kolaborasi lain yang kira-kira untuk memajukan semua orang. Ya, maju untuk memajukan. Jadi Allah hanya kasih satu produk, Bo Iti, telur asin. Berapa juta orang bisa selamat gara-gara ini. Itu kehebatan Allah Ta'ala. Baru satu produk. Satu produk terbebek. Berapa juta selamat dalam kehidupan. Ini berapa orang bisa bekerja, orang pelihara bebeknya berapa, kemudian anak-anaknya, kemudian dari sini banyak sekali. Itu baru satu. Jadi disitulah kita lihat kita ini nggak ada apa-apa lah, ya kan? Jadi ini masih banyak inovasi yang bisa kita kembangkan dari sini. Ya. Nah ini kita memang masih memproduksinya dalam bentuk home industry. Ya, home itu rumah, industri Industri rumahan. Kerja, dari industri rumahan masih di rumah. Ya, impian kita ke depan jangan jadi home lagi lah. Ya. Jadi industri benaran gitu. Ya, jadi factory ya. Factory. Jadi ada keluar asap dari atasnya. Jadi ini rencana ke depan ini kita mau buat produksinya secara kita tingkatkanlah produksinya karena punya alat yang cukup lumayan juga harganya.
mudah-mudahan nanti ke depan kita buat. Ya. Karena Berarti ini, menerima investor? kalau berminat ya Silakan. ada investor mau berminat untuk membuat industri tepung telur, ya silahkan. Nah ini peluangnya cukup besar. Kenapa? Salah satu di antara di Aceh ini cukup besar karena belum ada yang tahu. Ya. Hanya dikit yang tahu. Coba kita kasih tahu semua orang mau. Cuman tadi, ini salah satu Pak Is ini yang selalu komitmen untuk bagaimana orang tahu tentang produk-produk UMKM. Begitu Pak Is. Ya, baik Sobat UKM, ya kita sudah sampai di penghujung. Ya, seperti saya katakan di awal, banyak hal yang kita dapat pelajari dari sosok Yace, ya, beliau pengusaha yang sudah mengalami rintangan yang cukup berkelas ya, dan eksis ya sampai hari ini. Tentu banyak inovasi baru yang akan muncul ya, dan tidak tertutup kemungkinan banyak hal kerjasama, kolaborasi produk ya. Mungkin ada mahasiswa yang mau magang ya. Iya, ada. Saya sering lihat ya banyak mahasiswa mau magang dan investor ya. Karena ini sebenarnya ada produk-produk pabrikan ya, bukan home industry. Karena permintaannya cukup besar ya, baik di lokal maupun nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Permintaan akan produk ini sangat tinggi. Jadi para investor yang berminat boleh langsung kontak, tadi sudah disebutkan nomornya ya, atau langsung ke rumah atau sambil ngopi di NA Coffee Lantemen ya, silakan saja. Terima kasih atas atensinya Sobat UKM, mudah-mudahan UKM tetap maju, negara akan terus maju. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.